bersama Smartcast yang dimana kali ini kontennya adalah Starcast. Nah, karena di sini kita udah mengundang bintang tamu, asik banget bintang tamu, spesial banget, oke. Bintang tamu yang pasti pembahasannya ini cukup serius tapi asik tapi masuk gitu di kita. Ya, berguna buat teman-teman Betul, semuanya. karena di sini ada Duta Genre dan juga dari Ekskul PIK-R. Mungkin bisa perkenalan dulu. Siapa nih? Dari siapa nih? Dari sini deh, ada yang paling dekat. Perkenalkan, nama aku Nasyarona Zakia. Aku adalah finalis Duta Genre Kota Balikpapan tahun 2024. Kayak giliran aku kenalin, aku Novita Mustika Putri. Aku sebagai juara 3 Putri Duta Genre Kota Balikpapan tahun 2024. Ya, tadi. Gitu, jangan gitu. Oke. Kenalin, nama aku Farel Bedarian dan di sini aku sebagai perwakilan dari PIK Remaja Violet SMA Negeri 2 Balikpapan. Oke, Farel di PIK-R jadi apa aja? Saya sebagai wakil ketua. Wah, asik By banget. the way, ketua Smartcast guys. Nashwa, ada Novita dan juga ada Farel dan kita akan membahas seputar remaja aja sih sebenarnya karena kan Iya. ini PIK-R dan juga Duta Genre ya. Ya, Benar, mengikuti benar. umur kita juga Betul, ya. kayaknya mulai dari PIK-R dulu karena kan bertiga ini PIK-R kan. Iya, benar, Nah, benar. PIK-R ini kan termasuk ekskul yang aktif gitu di Semada. Maksudnya yang kayak apa-apa pasti ada PIK-R kayak misalkan ada tamu PIK-R pasti Iya. sambutan. Iya. Itu paling depan tuh. Pokoknya kalau misalkan PIK-R udah sambutan, oh berarti tamunya udah datang. Nah, kalau PIK-R ini kegiatannya tuh apa aja sih? Maksudnya kayak di dalam kegiatan kalian tuh apakah materi atau mungkin ada kegiatan lainnya gitu? Namanya tahu? Ya, boleh perwakilan PIK-R. Aduh, kok agak serem gitu. Oke, jadi sebenarnya PIK-R ini itu kita kalau misalnya PIK-R tuh kayak apa sih PIK-R gitu kan? Ya, PIK-R itu benar-benar. apa? Sebenarnya PIK-R itu singkatan dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Nah, sebagai dari namanya aja kita udah tahu itu Pusat Informasi dan Iya, Konseling. konseling, Berarti benar. PIK-R ini juga sebagai wadah remaja-remaja atau teman-teman semuanya yang misalnya punya masalah tersendiri nih, bisa kayak mengalami perundungan atau misalnya teman-teman punya masalah tersendiri yang lainnya yang mungkin susah untuk disalurkan atau mungkin susah untuk diceritakan ke teman-teman kalian. Nah, di situ teman-teman semuanya itu bisa masuk maksudnya bisa untuk bercerita ke Konseling. PIK-R Oke. atau melakukan konseling ke PIK-R. Nah, di situ kita juga sebagai pendengar yang baik dan memberikan solusi gimana sih cara untuk menyelesaikan masalah mereka. Kalau teman-teman masih takut nih, nanti kesebar namanya gimana-gimana. Iya, iya, Nah, benar. kita juga mempunyai syarat yaitu anonim. Jadi kita nggak semuanya harus tahu siapa sih yang yang bakal cerita. Benar. Dan kita juga nggak konselingnya nggak ramean itu Iya, mungkin ada ya konseling Kelompok, iya, Nah, benar. tapi di situ biasanya orang kan lebih nyamannya tuh kayak head to head gitu, Iya, kayak iya. sendiri. Dan di situ kita juga menjaga rahasia mereka dan itu juga sebagai tanggung jawab kita untuk menjaga rahasia mereka. Tapi selain itu PIK-R ini juga nggak tentang konseling aja. Oke, Untuk apa tuh? anggota PIK-R sendiri kita juga mempelajari materi-materi terkait dengan remaja dan juga persiapan untuk masa depan Kehidupan, kita iya, nanti ke benar. depannya. Oke, jadi emang PIK-R ini sebenarnya wadah untuk remaja lah Iya, istilahnya. benar-benar. Karena kan mungkin BK itu untuk konseling ketika kita ada bermasalah, tapi ternyata di bawah BK tuh berarti ada Iya, kalian benar. juga. Kita kayak kesannya anaknya BK. Oke. Kita di Kita- bawah naungannya gitu. Kalau misalnya anak-anak Semada ini nggak ada yang berani ke BK, Iya. bisa ke kita. Yes, benar. Karena kan kadang anak semada atau anak-anak biasa deh, anak remaja takut tuh untuk bercerita Iya, yang langsung ke orang guru, ke tua, orang ke tua. guru gitu. Jadinya mereka mungkin lebih nyamannya yang sepantaran sama Iya, mereka. karena pemikirannya pasti nggak beda jauh kalau ketika kita benar, seumuran kan. Oke. Emang PIK-R belakangan ini ada kegiatan apa aja? Atau mungkin lagi istirahat sebentar karena kan lagi musim ulangan nih. Iya, Atau benar. mungkin emang lagi ada kegiatan yang dijalanin? Kalau PIK-R sendiri itu programnya sebenarnya banyak ya. Cuman karena sekarang kan kita lagi fokus ujian dan juga kemarin juga sempat ada terhalang project juga. Cuman sebenarnya proker kita masih jalan kok. Kita prokernya itu masih ada kayak melakukan podcast di Instagram, itu juga ada. Terus kita juga masih konseling mingguan itu juga masih ada. Jadi tapi kalau di PIK-R ini ada aja yang maksudnya kayak ada termasuk bisa dibilang banyak yang konseling atau mungkin Kita kayaknya jarang gitu. lebih ke online-nya aja sih, lebih ke online. Kalau Karena yang kita juga ada proker yang Telegram. iya Telegram, kita ada tuh? Telegram. Gimana? Jadi Jadi bisa apa namanya? sama dengan konseling aja, cuma dia melalui online. Telegram. Sifatnya lebih anonim lagi. Kalau misalnya
langsung itu kan biasanya kita tahu nih, oh ini orangnya Iya, ini iya, namanya. iya. Kalau Telegram itu benar-benar anonim, kita nggak tahu orangnya siapa, namanya siapa. Oh, dan orang yang bercerita tahu nggak kalian yang diajak cerita tuh siapa atau nggak tahu? Nggak tahu. Jadi Karena Oke, admin oke. kita banyak. Iya, Oh, jadi oke. itu kayak apa channel ya jatuhnya? Iya. Channel yang anggap banyak. Jadi Kayak ini channel anonim itu yang Iya. biasa teman. Oh, tahu yang bot dulu di Telegram. sempat Iya. ramai di Telegram. Oke, oke, oke. Seru banget ya. Kayak mau nyoba deh like. anonim nih, jadi kayak kalian nggak tahu di siapa di sebenarnya. Tapi pernah nggak sih ada satu masalah yang maksudnya ngebuat kalian jadi berdiskusi gitu loh? Kan nggak tahu nih orangnya siapa, tapi masalah itu ngebuat PIKR ini diskusi, masalah ini termasuk serius juga ya, gimana menurut kalian gitu-gitu, Kalau ada nggak sih atau sejauh nggak? ini mungkin kita belum ada. Mm-mm. Nah, karena kalau misalnya kita nemuin masalah yang berat, pastinya kita juga Konsul. bingung dan langsung konseling ke Ke BK-nya BK. itu Oh sendiri. iya, iya Jadi sih, kita benar-benar. tanya gimana permasalahannya. Karena kalau misalnya kita mecahin sendiri, sendiri, Oke. takutnya nggak berjalan dengan baik. Karena kan Mm-mm. BK juga sudah profesional. Iya, jadi pasti langsung larinya ke yang udah profesional, yaitu guru BK benar-benar. kita. Nah, kalau PIKR sendiri nih, selain menjadi wadah tadi, itu gunanya apa sih? Atau mungkin ada suatu, masalah yang kalian lagi dengan program-program kalian tuh kalian cegah, itu apa sih kegunaannya? Kalau PIKR sendiri itu kan fungsinya adalah menginfluence untuk teman-teman remaja nih yang mungkin tentang reproduksi dan Iya. pastinya banyak lah masalah-masalah remaja yang mungkin kita sepelekan gitu. Makanya adanya PIKR ini adalah sebagai wadah untuk menginfluence teman-teman kita sebaya, dan itu pun nggak harus tentang sosialisasi, itu kan bisa banyak face to face. banget. Iya, banyak banget. Dan masalah yang lagi dicegah sebenarnya sekarang itu banyak banget yang namanya bullying. Iya. Dari dulu ya, Iya, kayaknya dari- itu dari dulu bullying. tuh. Itu udah permasalahan remaja banget Iya. ya. Benar. Ya paling anak TK sekarang juga ada bullying. Iya, ya. anak kecil tuh Iya, ada loh yang banget, bullying. diliatin tuh kayak Bahkan masih- mungkin sampai yang kalangan dewasa tuh masih masih semua kalangan Iya, sebenarnya banyak bullying banget. ini. Udah nggak memandang umur gitu. Iya. Cuman kan emang di concern di remaja karena remaja ini kan proses Iya. pertumbuhan kan ya. Benar. Karena Iya, emang benar. Bisa disiapkan penting untuk banget. masa depannya. Iya. Untuk, ya jangan membuli lah. Nah, oke, tadi kan udah ke PR. Aku tuh dari tadi penasaran banget sama duta genre. Karena nih, Silakan. pingin tahu, kan banyak banget ya duta-duta di balik papan. Nah, duta genre ini aku tuh pingin tahu banget gimana sih prosesnya. Tapi sebelum itu mau nanya dulu, awal kalian berniatan dan punya motivasi untuk masuk duta genre atau kayak kalian cuma iseng aja masuk? Siapa Siapa kamu dulu? dulu? Kamu Aku sudah dulu. nggak apa? Kalau aku sendiri kebetulan perjalanannya nggak mudah karena aku sempat gagal tahun Oh lalu. iya, berarti tahun lalu kamu coba? Iya, karena waktu itu persiapannya H-1 apa H-3 gitu. Wah, wah, iya. Karena Novita juga waktu itu nggak bisa juga Nggak, ikut ya. nggak ikut tahun lalu. Ada lomba lain juga, dan aku waktu itu emang mendadak banget, kayak H-3 dikasih tahu siapin berkas yang ini nih udah disiapin. Kayak tiba-tiba gitu. Jadi Semua sempet nggak maksimal waktu itu. ya. Iya. Baru teman-teman yang ikut di pemilihan duta genre tahun waktu itu pun banyak banget. Lebih banyak dari tahun Tahun ini? Iya. Wow. Jadi makanya persaingannya lebih sulit lagi gitu. Makanya sempat gagal. Cuman untuk tujuan aku ikut duta genre sebenarnya iseng-iseng aja sih. Wih. Iya, karena Iseng berhadiah. kayak coba gitu. Karena kan Lumayan. kalau belum ini aja puas karena sebelumnya kan gara-gara nggak maksimal. Bener. Jadi kayak tertantang gitu loh, kayak coba kali ya tahun Iya, ini ya. iya. Gitu. Itu sih kalau aku. Kalau aku ya, benar yang kata Wawa itu, bilang tahun lalu aku nggak bisa ikut karena lomba tuh tahun lalu tuh bener-bener hectic banget. Aku Iya. di rumah, itu kan lagi liburan juga ya. Aku tiba-tiba ditelepon Bu Eva, "No, ikut ini." Waduh, Waduh, nggak bisa Bu, karena udah liburan terus lomba yang Iya, lain iya, kayak iya. gitu-gitu. Jadi aku cuma bisa ngeliat ini sepuh-sepuh tahun lalu kayak ya Allah semangat ya gitu. Terus tahun ini waktu itu tuh dikumpulin di BK karena anak PR Semada tuh kayaknya ada beberapa yang mau tapi masih ragu. Terus aku salah satu pengurusnya kan ngurusin SK kayak gitu-gitu. Aku diundang. Terus ayo ini kena hasutan Bu Eva. makasih banyak Bu Eva. Iya, makasih banyak Bu Eva. Jadi akhirnya berhadiah. Iya.
Terus kayak akhirnya oh ya tertarik juga ikut. Ada Wawa juga waktu itu. Iya. Jadi seleksinya wah ada temennya yang penting. Tapi dari tahun lalu emang yang ikut tuh kalian berdua atau ada yang lain juga? Ada yang lain, Ada yang lain. Cuman kebetulan yang lolos kita ya Nov ya. Dan tahun sebelumnya yang aku nggak lolos itu cewek nggak ada yang lolos. Cowok aja. Cuma Oh iya cowok. Oh iya. cuma satu semada. Tahun ini 2 udah berkembang. Alhamdulillah. Nambah ya. Doain semoga tahun depan makin banyak. Iya. Tapi biasa kalau Duta Genre tuh mulai pendaftaran tuh di bulan-bulan berapa? Kalau kemarin kan kata Wawa itu H-1 baru dikabarin karena tahun kemarin tuh kan pasca Covid ya. Jadi nggak seimbang. Nah, tahun ini itu tuh kemarin kita di bulan Ada Februari, 3 Maret. minggu deh Iya, kayaknya. H-3 minggu baru dikabarin. Nah, Lumayan lah. itu udah kayaknya awal-awal tahun itu baru pendaftaran. Jadi masa jabatannya tuh dari awal tahun. Oke. Emang proses kalian dari mendaftar sampai jadi finalis dan sampai grand final itu berapa lama? Dan proses apa aja yang dilewatin? Mungkin sekitar 7 Sebulan, hari. Sebulanan. Oh, jadi itu termasuk Termasuk apa lama? cepat ya. Tapi Cepat. tapi itu udah termasuk 24 besar. Kalian juga terkejar dari Iya, sini. iya, Kalian kita hektik kejar. nggak? Head Banget. Berarti tiap hari emang kegiatan terus. Aduh. Iya, waktu itu bulan puasa lagi. Aduh. Kita bulan puasa itu kayaknya Pantes banget tuh. latihan ini Benar. latihan catwalk, opening number kayak Iya, gitu-gitu. iya. Iya, aduh kalau nggak salah waktu itu lagi project juga lagi. Iya. Iya, lagi Iya, project kelas nari. 11 lagi Iya. hektik juga ya. Wah, Latihan itu nari, gimana latihan tuh? ini, latihan itu. Nah, terus tuh gimana pas saat itu kalian bisa bagi waktu dan maksudnya kan itu butuh tenaga Iya, iya. dan pikiran Untuk yang mental yang Iya stabil. tuh. Aduh, Kalau gak kepikir. Orang remaja. Itu gimana tuh kalian ngehadapin itu? Kalau aku sendiri sih mungkin ini ya maaf banget ya kayak izin-izin gitu. Aduh. Jadi kadang izin buat ini. Tapi ngerti sih. Iya. Harusnya Atau ikut kayak 2 jam yang ini baru Iya. 2 jam yang itu. Tapi kan dibagi. seenggaknya seimbang. Iya. Kalau aku sih kemarin itu kita juga sekalian project sejarah nggak sih bikin? Iya. Oh iya, Ada, iya. ada. Jadi guys, memang Tari project kelas 11 sejarah. ini Agak meledak. Agak Iya, meledak di waktu yang iya. sama gitu. pas puasa kebetulan. Terus Wah, itu terus Dugen waktu itu kayak pernah Karantina. ada satu hari ya karantina juga ada satu hari aku bikin film dan teman-temanku tuh sampai sore aku cuma sampai siang karena izin buat untuk Iya. latihan Dugen. Abis itu malamnya latihan nari kayak seharian aku nggak ada pulang guys sampai jam 10 malam. Wah. Tapi aku penasaran deh, kalau kayak gitu orang tua kalian tuh gimana deh? Apakah mensupport? Sebelumnya kan kalau di Dugen itu ada surat Ini perjanjian. izin, iya perjanjian Oh, iya, iya. kalau orang tuanya tuh harus bukan harus ngebolehin sih kayak mengizinkan anaknya. Iya, mengikuti iya. berbagai rangkaian Tapi kegiatan. kalau dari situ kan paling latihannya cuma siang sampai sore kan. Sebelumnya kayak ada proyek-proyek kan orang tua ibaratnya nggak ada surat-surat kayak gitu. Iya, iya. Jadi lebih ke kejujuran kita aja sih ke orang tua kayak mau ada ini, mau ada ini. Jadi lebih ke kepercayaannya iya aja kepercayaannya mereka. aja. Cuman kadang ditegur juga sih Iya. kayak mungkin Iya ditegur sih, karena pasti. kita kelamaan di luar Iya. dan kayak ini kemana kata mau latihan Dugen aja. Jadi makanya kita Iya. harus konsultasi dulu. Ya sama namanya orang tua pasti ada Iya, pasti kekhawatiran. khawatir. Ini Benar-benar. anak saya udah makan belum ya? duluan tuh lupa makan. Sudah di depak deh. Memang kadang kalau misalkan kita banyak kegiatan, kadang nggak ada tuh Iya. rasa lapar. Iya. Jujur sumpah nggak ada tuh Lebih rasa ke lapar. takut orang rumah. Iya benar-benar. Iya. Kayaknya udah skip makan deh itu. Iya. Kali. Oh, pasti. Tapi kalau emang kita nggak bakal mikir makan karena seru juga sih. Iya. benar-benar. Nggak bakal Terulang. terulang lagi Iya. dan juga cuma bakal sekali seumur Iya, hidup. Dan itu benar. pelajaran yang bakal berguna banget sih jujur Benar. untuk ke depan karena kan kuliah tuh kita kegiatannya juga bisa Banyak dibilang lebih banget. parah kan. Iya. Lebih banyak. Jadi kita yang kayak nggak kaget aja pas kuliah. Nah, Lanjut Duta Genre ini agak kemana? Kembali ke topik kita kasihkan ngobrol ini. Kasihkan ngobrol Nah, ini. Duta Genre ini berarti sampai sekarang udah berapa lama menjabat? Kita dari sebulanan? grand final itu baru grand final. bulanan enggak ya? Ya sebulan. Sebulanan Sebulanan lah ya, ya. sebulanan. Nah, itu apakah emang udah ada beberapa kegiatan yang dilakuin atau kalau enggak proker-proker deh yang kalian udah nyiapkan, udah dirancangkan? Dari gitu. ini dulu ya, dari dutanya dulu secara keseluruhan baru Oke, ke proker ya. Iya. Kalau dari Iya. jadi kemarin kita baru ada event. Jadi kita diundang ke acaranya DP3 AKB. Kemarin kan
peringatan hari anti bullying ya. Ya, ya, di benar. di Pentas City. Jadi kemarin kita tampil bareng sama forum anak kayak gitu-gitu. Itu tampil ngapain? Iya. Kita tampil ini nari. Aduh, seru banget. Narinya Aduh, Grand itu. Final. Jujur ya. Terus habis itu kita juga lagi support yang juara 1 buat ke provinsi. Jadi kita bantuin mereka buat proker mereka tuh berkembang sekaligus menjalani proker-proker kita kayak Oh, jadi gitu-gitu. kalau juara itu lanjut gitu. Lanjut ke Iya. provinsi. Berarti genre ini provinsi, tapi ada nasional juga. Ada nasionalnya juga. Semoga dilancarkan sampai nasional. Amin. Lanjut ke proker. Oh dari iya. kamu dulu. Untuk proker kayak nanti ada proker rahasia ya Nov. Kita Rahasia-rahasia Duta Genre bakalan datang ke SMP. Itu rahasia. Tapi untuk proker pribadi sih kalau aku ada rencana bikin proker ekspektasi gitu ya. Kayak ekspektasi itu ekspresikan pentas seni. Jadi kayak Lucu banget. iya banget. Jadi aku ngumpulin teman-teman dari PIK di Balikpapan untuk bikin teater kecil-kecilan gitu. Gitu. Itu teaternya ngebahas masalah nih. Kayak ya, Iya, kita kayak drama peran gitu ya. drama. Iya, iya. Berarti kayak drama bullying apa? Iya. Dicontoh ya teman-teman. Berarti harus ditunggu. Kalau misalkan nggak ada langsung chat wow aja. Iya, Wah, mana ini? Ditagih aja biar Tiket. Iya, beli tiketnya. Iya harus. Jadi Jadi kalian support nanti ada. iya betul. Jadi pantengin terus di IG-nya. Nashua ya. Gak ada apa-apa dok. Siapa tahu kamu juga anu kan naik di IG. Jadi produser. Gak apa-apa dong, nambah followers dong. Dan nggak apa-apa kan berarti mungkin di IG-nya WoW juga Pasti menginfluence iya. banyak informasi yang Amin, berguna amin, banget buat amin. kita para remaja. Nah, apa? Kalau aku ya, ya. prokerku. Kalau prokerku kemarin lolosnya tuh di aksi diksi, amati, selidiki, saring informasi dari diri sendiri kepada jadi aku tuh kan suka sastra ya. Jadi aku ngambil itu terus prokerku tuh lebih ke informasi-informasi yang kita terima bakal kita sampein. Terus kemarin tuh udah aku jalanin, aku bikin Google Form gitu, terus aku share apa sih remaja-remaja nih sekarang ngerasain apa kayak gitu, kenali diri sendiri. Nah abis itu nanti aku apa ya kayak aku ulas lagi di salah satu Instagram yang udah aku buat, namanya Selasi, setiap hal punya solusi. Gila Kira keren makanan. banget ya. Selasi. Oh, Farah lagi ngelawak guys. Oh dia lapar deh kayaknya ini sih. Agak terasi banget. Dan Jangan lupa cek IG-nya ya. keren banget loh. Ada nggak IG-nya? Apa tuh? Udah ada Selasi. Oh, itu yang Sebenarnya kita semua juga butuh banget. tapi itu keren banget jujur, aku nggak expect banget ada kegiatan dan Iya. inovasi kayak gitu loh. Iya. Wow. Berarti itu udah terjalan mulai saat kamu Waktu pas seleksi kemarin seleksi. udah mulai kayak gitu. sampai sekarang masih berjalan berarti. Sampai sekarang masih tetap cuma lagi istirahat karena ulangan. Iya. Sabar ya guys, adminnya juga Habis ulangan. Iya, masih ulangan. Oh, masih ulangan. Masih Ulangan. Jadi kita masih agak kesedek. Iya, ya buat teman-teman yang mau curhat dan mengeluarkan ekspresinya sabar, dibalas nanti sabar. Nah, tadi kan kita ada bahas satu isu yang namanya bullying, yang dimana kita nggak bisa banget lah itu ngilangin hal itu Aduh, nggak gitu. bisa tuh. Nah, gimana sih kalian sebagai duta genre dan juga Pick R yang mungkin melingkup sekolah ini, gimana cara kalian menanggulangi hal tersebut? Siapa dulu? Kamu Aku boleh. Kita gini aja bergilir. Kalau sebagai duta genre mungkin kita lebih ke influence ya Nov ya. Karena kita juga bukan nggak bisa yang langsung aksi turun ke lapangan untuk menghentikan itu semua. Iya benar. Karena Agak banyak yang bertanggung jawab ya. Iya, kita yang Dan kita pasti karena kita sesama remaja pasti mungkin apa ya gimana ya ngomongnya? Iya sih, lebih ke kalau misalnya itu orang sekitar kita, mending kita ngobrolin baik-baik aja. Iya. Kalau tindakan mereka tuh kayaknya belum sesuai gitu atau tidak Dengan sesuai. norma, Iya. Cuman kalau untuk apa ya udah yang sampai fisik gitu kayaknya harus dikonsultasikan Agak, ke iya, yang lebih dewasa. Karena kalau kita sendiri ya tadi kalau kita sendiri yang nanggulin takutnya Salah-salah. Iya, Iya, benar. dan kita juga bakal kena gitu kan. Karena kita juga masih proses belajar akan Iya benar. Kan sama ya, sebagai dugen tuh kita lebih ke
apa ya, ngasih tahu aja atau mengedukasi bahwa tindakan-tindakan bullying itu tuh sebenarnya nggak boleh dilakukan buat kita para remaja. Sebenarnya bukan remaja aja, buat anak-anak, Iya. orang dewasa Semua itu juga kelas. semua kalangan. semua manusia yang Ya, ada Pak Bumi ini bullying stop juga bullying. sebenarnya nggak ke manusia doang nggak sih, maksudnya ke benar, hewan. Iya Perasaan sebenarnya. Iya ke kan? hewan juga. Aduh, Iya. serem banget. Terus sekarang habis itu ada kita gitu. tuh lebih ke ini nggak sih, kalau ada kasus harusnya kita up, harus kita Iya, benar. Sanksi sosial aja. Iya benar. benar harus kita kayak gitu sih. Kalau dari PR nih, Kalau ya beda jauh ya dari mungkin sebenarnya sama ya, pokoknya tapi aku iya, pokoknya iya. Tapi kan kalau PKR kan di sekolah, jadi mungkin lebih iya. intimate aja. Iya. kalau bisa di sekolah mungkin kita jalin proker kita dong, kayak Wih. misalnya Wis. apa aduh ketuanya sih kasihan jauh. enggak ada apa perwakilan PR. Jadi kita banyak nih proker-prokernya, kita bisa buat juga sosial lewat TikTok, lewat Instagram. Kita juga yang tadi podcast di Instagram, kita juga biasanya ngundang profesional-profesional yang mungkin bisa membantu kita buat menanggulangi masalah ini. Tuh. Kayak gitu aja. Karena sebenarnya nge-influence tuh juga nggak segampang itu Iya, kan. Iya, benar. Gini, kadang kita nggak tahu kayak loh ada bully di sini. Kita Iya, nggak iya, tahu iya. kan. Apalagi mereka kadang yang cuma sindir-sindiran gitu. Benar banget. Kalau misalnya kita langsung ngikutin kan takutnya kita kayak terlalu ikut campur Ikut campur. urusan mereka. Jadi jatuhnya kita kok kayak agak Agak so asik gitu ya kan itu, padahal niat kita emang ingin ngebantu aja gimana mendapat solusinya. Benar. Duh, tadi aku tuh mau ada satu pertanyaan, cuman aku lupa banget guys. Apa Tentang bully. Apa tuh? Aku tuh ada bingung. Oh, enggak ini. Bully udah ingat. bully itu kan maksudnya ada yang kekerasan, ada yang mungkin cuman omongan. Tapi kan bully itu setahu aku ada yang nggak sengaja dan ada yang emang Iya. sengaja kan. Bisa nggak sih kalian menjelaskan atau menceritakan atau mungkin ada kasus-kasus, pokoknya menjelaskan gitu. Kalau gue Tentang secara bully. sengaja itu banyak, nggak sengaja itu banyak. Iya, banyak. Gimana Kayak tuh? misalnya Tanpa kalian kita sadari nggak sih? Iya, Bercanda-bercanda, bahkan kita sendiri juga kadang kayak- gitu. Iya sih, Bilang iya kayak, sih. Makanya aku mau nanya itu, tanpa sengaja itu gimana? Cuman gini, mungkin kalau bullying itu lebih ke ketika satu pihak itu ngerasa nggak ini, nggak ya. terima. Kalau dua-duanya terima, Ngapain. menurut aku itu itu masih bisa bercanda. dianggap. Benar. Emang kebanyakan sekarang kayak cuma bercanda kok, tapi Iya. kita nggak tahu nih pihak satunya Hatinya orang mana kita tahu ya. Iya sih sebenarnya. Misalnya cuma kayak ih nilaimu jelek gitu, misalnya gitu Jahat ya. banget. Iya. Banget sih, parah. Nilaimu jelek banget gitu, kita nggak tahu. Iya, Kalau orang misalnya mereka iya, terima bener-bener atau enggak kan. bener. Misalnya lagi bahas nilai nih kayak terus kayak iya nilaiku kayak ukuran sepatu gitu. Iya. Kan ada yang kayak ih apaan sih gitu. Iya. Nggak enak di hati kan. Iya. Kita juga harus memfilter lagi lah apa yang kita ucapkan. Walaupun sebenarnya pasti misalkan dalam suatu pertemanan kan pasti ada bercandanya masing-masing. iya, gitu. Walaupun kita udah deket juga kayak saudara Iya, pun juga kita tetap harus tahu lah Menjaga etika batasan lah. batasannya kayak gimana. Karena kita juga nggak tahu kondisi orang yang pada Iya, saat itu kita iya. bercandain. Mungkin menurut kita bercanda, tapi kan menurut dia kayak, ih kok nyakitin banget takutnya gitu. juga mereka lagi kondisi nggak baik. Iya, benar. Jadi emang itu yang tadi tuh aku nanya itu tuh gimana tuh kalau misalkan bullying yang nggak sengaja ini gimana Ya itu gitu. lebih memfilter apa yang kita ucapkan aja sih. Sama minta maaf sih pasti. Iya. Minta maaf dulu ya. Mukanya udah berubah tuh kayak Iya. Maaf nggak sih gitu. Jangan dilanjutin gitu loh. Tapi kan sebenarnya dari sisi gimana ya, bukan pelaku sih. Dan Iya, misalkan waduh. aku bercanda ke Farel terus kita biasa bercanda kayak gitu, tapi ternyata ada satu saat Farel nggak enak hati. Sebenarnya kan di posisi aku kan juga yang kayak ih perasaan dari kemarin Iya, bercanda. iya. Oh, benar-benar. Tadi kadang ada kondisi di mana orang lagi nggak di baik Iya. mood yang baik gitu. Jadi emang kadang ya menurut boleh lah bercanda. Cuman menurut aku lebih ke ini sih, kayak kalau emang gak suka tuh ngomong aja kayak, "Ih, Iya. aku gak suka deh bercandaan kamu kayak gitu iya, banget." iya. Apalagi kalau kita Oh, udah iya, deket iya, kan, iya. kita lebih intimate, lebih Iya, kenal, lebih enak lebih enak untuk transparan Iya, aja. iya. pokoknya dalam Oke, sebuah oke. hubungan mau pertemanan apapun itu emang jujur itu paling penting. komunikasi. komunikasi Dan saling Dan ngerti. jujur, iya. Bisa jujur tapi nggak ngerti. Ada. Sudah ya guys. Kemana? Ini masih bullying. Tapi aku mau nanya deh, Kita jadi kayak mungkin. maaf ya. Tapi aku mau nanya nih, pengalaman kalian dari kalian masing-masing, dari Wawa, Novita sama Farel nih, pernah nggak sih dibully atau mungkin jadi pelaku bahkan? dari Wawa dulu. Aku nggak tahu sih aku dibully atau Nggak merasa ya? Nggak merasa ya? aku nggak tahu. Kadang aku
senyum, kadang enggak gitu. Oh, emang lagi Oh, kadang Iya. isi korban, kadang jadi pelaku. Oh, gitu ya. Semua orang pernah di posisi itu, Daryl. Enggak sih, mungkin pas SMP kali ya. Kenapa tuh? Gimana deh ceritain deh, soalnya SMP COVID kan. Iya, lucu lagi. Gimana? Kejadian pas COVID. Mungkin kaget kali ya, kayak baru ketemu aku gitu. Oh, pas kelas 9 gitu. Iya, kayak kelas Oh, 9 tuh alah. aku tuh lumayan di circle yang Aduh. Agak. Aduh. tapi nggak apa-apa sih, kayak pengalaman juga gitu Kita loh. survive kok guys. Iya, Jadi kita genre malah. Kalau kita Kalau Novita, Sama sih aku kayaknya pas COVID. kenapa sih kalian di COVID? Karena pas kelas 7 nih misalnya kita udah masih ketemu nih kan. Tiba-tiba iya. COVID, entah itu fisik kita yang berubah, entah itu apa, tiba-tiba pas sudah sembuh kayak, loh kok kayak gini, aku tuh merasa tersinggung aja. Oh, Iya. komentar-komentar yang kayak Komentar itu tuh, Hubungan lah ya. Iya, kenapa sih repot? tapi kita udah maafan kok guys, udah oke. kayak Aman, anggapannya seperti berarti itu, aman. udah aman. Kalau Farel, Parah. Aku pernah keduanya. kayaknya kamu emang pro di pembuli. Enggak sih. Oke. Ceritain dong. Kalau misalnya dibully mungkin pernah sih. Akunya aja kali yang ngerasa ya. Iya kan? Dibully. Pas SD sih sebenarnya. Itu serem banget Aduh. lagi. SD gimana sih? Bulinya Jadi dulu pas SD itu aku gak punya banyak temen. Bener-bener gak punya banyak temen. Oke. Iya. Iya, karena ya apa ya, kan kita nggak semuanya pasti cocok sama orang-orang. Benar. Nah emang dulu aku SD tuh kayak kalau nggak suka ya nggak mau aku sama mereka gitu kan. Agak ini. Jujur ya, jujur. Terus akhirnya ya udah temanku cuma kayak 1, 2 gitu doang. Karena emang ngerti gak sih, kadang aku juga mereka tuh pas SD ini aku pernah jadi ketua kelas tuh. Kelas 5. Terus aku ngerasa kayak aku nggak pernah didengerin kan karena ketua Oke, kelas. terus. Kayak, Oh. aku yang masih kelas 10 ini akhirnya berusaha untuk teriak dong. Oh, oh my god, lucu banget lagi. Terus nggak ada yang dengerin. Aduh, kasihan Jadinya anak aku nangis. kecil. itu beneran aku nangis. Lucu tau. banget Jadi lagi, juga Rel. guruku nanya kamu kenapa gitu. Aduh. Aku nangis gara-gara ketahuan. Lebih ke dramatis ya kayaknya Iya. anak SD Kalau ini. aku mungkin karena aku nggak sadar aja kan. Karena emang kalau gue jujur aku mulutku emang kadang nggak bisa dikontrol. Tapi misalkan nih, aku mau nanya, misalkan kita cuman gimana ya, kita kan kadang refleks aja nih. Iya. Misalkan Oh, kita iya. ada komentar orang dan kita ngelihatnya nggak enak, kayak ih kok dia gitu sih. Apakah itu termasuk bullying kah atau menjadi sesuatu yang kayak ya udah itu hak kita selama kita nggak ngapa-ngapain dia gitu. Tergantung komentarnya sih, balik lagi. Kalau misalnya kamu nggak setuju dengan opini itu, menurut aku kalau masih dikelola dengan baik, menurutku masih nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang udah mulai ngata, ih apaan sih kok dia ngatain kayak gitu, dia aja jelek gitu. Itu baru gitu. Tapi kadang kita juga gini gak sih, kalau ada orang yang misalnya dari awal tuh matanya emang tajam. Iya. Padahal cuma ngelirik biasa yang kayak Iya. gini. Itu Apa aku sih lo? Iya. Iya sih. banget gitu gak sih, kayak ketemu Iya. orang terus matanya emang kayak tajam gitu, jadi kita ngeliatin mereka sinis padahal Iya. Iya, Kayaknya kita perlu sadar diri aja. Iya, lebih ke kita benar. pinter kita ngontrol diri aja untuk iya. ngerasain banyak ekspresi gitu kan. Karena kita kan nggak tahu juga orangnya kayak mana aslinya. Siapa tuh dia emang baik, cuman matanya aja gitu kayak Malah seringnya gitu. kayak, ih apaan sih nih orang, aku mau teman sama dia, malah jadi Iya, tapi malah jadi temenan yang bener-bener deket banget Iya, dari situ. bener. Itu teori apa ya sebenarnya? malah Sumpah loh. awalnya temen baik tuh kagetnya. Jadi Iya, sahabatan, biasa aja jujur. kan. Jadi Iya, sahabat. biasa aja. Iya. Tapi kalau misalkan dalam suatu kalangan, misalkan ya kita nggak bisa menutup kemungkinan kalau misalkan pasti di suatu circle tuh ada aja omongan, bahkan iya. mungkin bisa ngomongin temennya sendiri. Nah, menurut kalian itu apakah termasuk bullying kah atau yang kayak belum nyampe bullying kok itu isu gitu, permasalahan itu? Kalau dari aku tergantung omongannya sih, atau bahkan kalau yang udah menjerumus ke omongan yang Enggak, yang Enggak, udah merusak Iya. bullying Orang. juga nggak sih, Iya. bullying dengan Kayak tanpa fisik ya, verbal. verbal. sampai mungkin ngejauhin gitu itu termasuk bullying. Oh iya.
Jangan yang iya misalnya gitu tuh, circle misalnya kita berempat nih, terus tiba-tiba aku sama Novita ngomong kalian itu Oh, udah termasuk oh iya. Iya, itu termasuk bullying. Oh, jadi ngomongin di belakang tuh bullying ya? Iya, bullying verbal bullying. Iya, iya, semacam kecuali kalian verbal. bilang, ih keren banget ya Pio kemarin menang gitu. Iya. Pujian itu. Tapi pujian. kalau Farel yang ngomong aku nggak tahu guys itu pujian apa sarkas. Kalau Farel yang ngomong nih agak nggak yakin sebenarnya. Masa? Aduh. Oke, jadi kayaknya udah cukup ya ini kita Ya, udah seru. Iya, udah seru banget. Maksudnya seenggaknya jawabanku tuh kejawab gitu. Ya. Dengan bullying yang maksudnya bullying tidak sengaja, ini bullying apaan gitu. Ya. Sebenarnya emang pasti bullying di sekitar kita tuh ya ada aja Ada. pasti. Kita Iya. juga nggak bisa menghindari. Cuman kan setidaknya dari diri kita aja yang meminimalisir. Apalagi Benar. dengan adanya PR dan Duta Genre yang dimana menjadi wadah yang mungkin sekarang apa ya di kalangan muda ini mulai Merebak. iya kan. Jadi yang kayak mendobrak ikut apa ya berpartisipasi untuk penanggulangan hal itu gitu. Jadi Benar. menurut aku lebih ke kita cara ngontrol diri kita, cara kita tahu orang itu dengan perasaan seperti apa gitu aja. Pintar-pintar bersosialisasi. Betul. Jadi jangan sendirian guys. Aku tahu kok banyak orang-orang yang mungkin kayak ya aku introvert, aku Iya. nggak bisa Iya. bareng banyak orang. Tapi paling enggak kamu punya satu deh teman untuk kamu ajak iya. cerita. Jangan kayak benar-benar sendiri karena itu bakal bahaya ke diri sendiri. Karena pasti psikis, Yes. pikiran Kadang tuh semua. Introvert tuh kadang menyakiti perasaan orang lain gak sih? Kayak kita mau berteman misal sama dia, tapi karena Bukan, dia dalam menjauh arti ini bukan kita menyalahkan seorang introvert. Enggak, iya, tapi guys. ada oknum-oknum Maaf. gitu. Kita di sini kayak menyarankan untuk para introvert di luar sana buat lebih bersosialisasi lagi karena ini juga persiapan untuk kalian ke depannya untuk menghadapi Iya, masa benar. depan kalian di mana kalian akan kerja Iya. dan Sebenarnya juga Karena kita makhluk sosial. Sebenarnya nggak perlu banyak nggak sih? Kayak Iya. Iya, Terus untuk satu paling nggak kamu tempat bisa percaya Iya, gitu. iya. Tempat percaya kita buat cerita-cerita. Seenggaknya nggak dituangin di diri sendiri aja. Benar, jangan memendam inilah kekesalan. Kadang tuh kayak gitu malah jadi trauma sendiri. Karena emang berpenyebab ke yang lebih parah lagi yang Nah, lebih iya. fisik. Oke, by the way maaf banget aku potong, aku barusan banget kepikiran. Kan di zaman sekarang ini maaf ya guys, aku tuh mau nanya banget. Asik terlalu Kan misalkan nih, lupa Rel, sabar ya. Oh ya, zaman sekarang itu kan banyak yang bilang mental lembek aja Iya. gitu. Sedangkan zaman dulu itu yang kayak disenggol dikit nggak ada apa-apanya, geli-geli doang itu. Kalau sekarang kan mesti yang kayak apa-apa psikolog gitu-gitu. Nah, tanggapan dari kalian masing-masing gimana deh? Aku mau tahu soal itu sebenarnya. Kalau dari aku ya sebenarnya. Oh, kalau enggak Silakan. Oh iya. Kita Novita, ayo Novita. kalau dari aku sebenarnya nggak menyalahkan zaman atau apa karena kan setiap zaman itu ada banyak perubahannya kan. Yes. Apalagi kita nih udah teknologi banget nih, Iya. banyak banget yang kita terima dari teknologi, entah itu kata-kata kasar, entah itu atau informasi-informasi yang sebenarnya zaman dulu tuh nggak pernah kita dapetin, sekarang kita dapetin. Benar. Gitu. Jadi mental kita tuh juga harus ngikutin perkembangan zaman Iya. dulu. Jadi kayaknya Iya. nggak masalah sih kalau ada orang yang bilang kayak mentalnya kok kayak gini, nggak kayak orang zaman dulu. Ya karena kita beda sama orang zaman Iya. dulu. Iya, benar sih. Sama Gitu sih. bener banget kata Novita, kan perkembangan zaman dulu kan pasti nggak ada yang tahu apa itu mental Iya, gitu kan, bener. karena minimnya informasi kan pasti, dan tentunya ya mungkin dari dulu juga ada kasus-kasus seperti itu, cuman karena kitanya belum explore dan belum tahu, Iya. jadinya kita kayak apaan nih tuh, Iya, tiba-tiba jadinya. ketika ada informasi baru ada terkait kesehatan mental dan segala macamnya, mungkin masyarakat masih belum terima gitu. Iya, betul. Kalau Farel. Farel. Jangan gitu Dia dong. juga dia mau ngomong apa. ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin mental, emang ya kita beda gitu sama zaman yang Iya. sebelumnya. Tapi kan maksudnya kan kita bisa bilang dunia kehidupan, entah nanti kita kuliah nanti sampai kerja nanti kan tuh pasti ada dunia yang keras banget kan ke Iya kita. banget. Nah, aku tuh sempat mikir kayak, tapi benar juga sih pikiran orang dulu itu yang mungkin punya mental sekuat itu tuh berguna untuk mengatasi berbagai permasalahan dan kekerasan kehidupan ke depannya. Nah, menurut kalian itu gimana tuh? Mungkin
Aku kali ya udah. Kalau aku sendiri mungkin karena adanya sekarang informasi tentang kesehatan mental, gimana cara kita menjaga mental kita tetap stabil untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Karena pasti kan kita di tingkatan SMA, tingkatan kuliah dan kerja kan pasti beda-beda kan tingkat stres-stresannya. Dan adanya informasi tersebut adalah gimana cara kita untuk mengatasi hal tersebut supaya nggak meledak-meledak gitu loh. Sebenarnya psikolog juga nggak salah, itu malah berguna banget. Iya, benar. Kan kalau misalnya kita punya mental yang nggak stabil, pasti nanti bakal menyebabkan hal yang tidak bisa kita sebut di sini. Iya. Iya, oke. Jadi sebenarnya balik ke orang masing-masing. Iya, Karena kan, iya, baru kepikiran. Berarti emang orang, misalkan orang yang emang udah lahir dengan dan lingkungan keluarga yang emang udah juga, yang udah tahan banting, Iya. dan ada juga orang yang mungkin dengan dikit-dikit pasti dia mikir, dikit-dikit Iya. bawa perasaan. Sebenarnya sama aja nggak sih? Iya. Semakin kita dewasa, pasti mental kita juga semakin kuat. Terpaksa kuat ya, Iya. dipaksa mau nggak mau kuat. Iya, ngerti. Karena kita udah menghadapi segala macam. Dan makin lama kita pasti makin mikir kayak, oh kita bisa kok. Iya, kemarin aja bisa dilewatin. Masih hidup. Iya. Gitu. Pasti besok-besoknya masih bisa gitu. Kan masalah-masalah tersebut bikin kita apa yang membuilding karakter kita mau jadi kayak apa di besarnya. Itu sih yang penting. Yang penting mungkin jangan ngeremehin ketika orang Iya. punya masalah terus Iya. kayak sampai ngatain gitu doang masalahnya gitu. Yang sebenarnya jadi masalah kan itu orang-orang Iya. yang nggak terima gitu loh Dan kayak. masih banyak orang yang menyepelekan tentang mental health. Iya, benar tuh. Masih banyak banget yang apaan sih mental health gitu. Iya, kan, dikit-dikit. Apaan sih healing gitu. Iya, psikolog mahal Iya. gitu. Padahal psikolog juga berpendidikan. Iya, Mereka padahal- sekolah juga untuk jadi psikolog. Padahal materi dari psikolog dan ajaran mereka dan pengobatan mereka tuh Keren banget. keren banget jujur, yang kayak itu susah banget Bahkan sih. Kita juga kayak Ini. bakal pikir, ternyata manusia ini sekompleks ini. Iya, Manusia ini sekompleks dan sewah ini ya kalau kita iya, lebih benar-benar. dalam lagi gitu. Karena emang ilmu tuh nggak ada habis-habisnya Iya, guys benar. sebenarnya. Bisa dapetin di mana aja. Mana? Oke, kayak tutup aja takut kelamaan. Tapi sebelumnya dari kalian bertiga ada pesan untuk teman-teman semua, entah itu untuk entah anti bullying kah atau untuk pokoknya pesan-pesan dari kalian deh untuk remaja-remaja. Coba aku kali. Ya udah. Loh. Ya udah. Ya udah. Yaudah, Ya udah. Ya Wawa deh. Kalau menurut aku pribadi jangan ngebully orang lain ya Iya, kayaknya. Karena mungkin secara tidak sadar kita mungkin ngebully teman kita, tapi gimana caranya kita tuh harus menjaga etika kita, bagaimana cara kita bersosialisasi, dan tentunya jangan meremehkan mental health seseorang karena kita nggak tahu kondisi dia seberat apa dan kita nggak tahu di posisi mereka. gitu. Betul. Mungkin kita. Novita. Kalau dari aku sebenarnya sama juga kayak Najwa, karena dari bully itu tuh bisa nyampe ke mental kan. Iya. Ditangani secara Dengan lanjut baik. atau nggak kita perhatikan gitu loh. Jadi antara dua hal itu sangat-sangat berkaitan. Jadi Iya. kalau bisa jangan ngelakuin sesuatu hal yang mungkin di otak kita tuh kayak nggak bisa, tapi kenapa kita ngelakuin hal itu secara lumrah padahal tuh nggak boleh. Iya. Banyak hal yang dinormalisasikan Iya. jadinya. Iya. Padahal itu nggak boleh. Jadi jangan guys. Ya. Kalau dari aku, jangan pernah ngebully sama sekali. Dan itu kalau misalnya ada anak yang misalnya teman-teman yang masih lebih muda dari kita, itu lebih dipikirkan lagi, cari teman yang dengan yang baik. Dan Benar. kalau, pilih-pilih teman itu gak apa-apa, tapi demi kebaikan diri sendiri. Tapi kalau misalnya kamu mau stay sama teman yang itu, maka ya Iya, kamu bisa tanggung jawab. berkembang sama-sama gitu. Iya. Jangan rusak untuk sama-sama. Iya. Gitu. Kalau misalnya kalian kedepannya rusak bareng kan gak bagus. Iya, ya? agak Lebih baik kalian berteman dari awal sampai akhir, nanti suksesnya bareng. Amin. Amin. Jadi ya jangan pernah ngebully temennya yang baik-baik, Iya. mentalnya dijaga. Kalau misalnya kalian merasa terbully, tenang, kita punya Pick R dan juga Asik. buat Langsung dengerin datang. cerita kalian di sini. Langsung aja ke Pick Air Violet Smile. Ya, kalau kalian gak berani ya cerita ke teman kalian. Iya. Iya. Itu aja deh. Wah, seru banget. Terima kasih semuanya. Terima kasih Wawan, Novita, Farel. Asik banget. Semoga nanti ada episode 2-nya ya tentang duta genre dan pikir ini, karena seru banget jujur, karena ya ini emang concern dan isunya tuh emang lagi di kita gitu loh. Masalahnya kita juga Iya. Pokoknya itu demikianlah selesai sudah podcast kita dengan topik lebih ke anti bullying ya ini. bullying di sini. Jangan pakai mental health nih. Iya. Oh, seru banget ini.
Iya, seru banget. Dan makasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Semoga perbincangan ini bermanfaat buat kita semua dan see you di next konten. Bye.